Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku. Jumpa lagi sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke, ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan mereview sebuah LCD touchscreen untuk HP Vivo Y95. Nah, di tanganku ini adalah Vivo Y95 dan ini akan kita ganti LCD touchscreen-nya. By the way, untuk LCD touchscreen-nya ini cocok untuk beberapa HP. Vivo Y91 masuk, Vivo Y93 masuk juga, Y95, Y1S atau Y91C itu masuk juga guys ya. Nah, baiklah, sampai di sini kita akan mereviewnya ya, dan saya akan skip ya karena untuk video pemasangannya saya buat di video tersendiri guys ya, maksudnya disendirikan karena kalau kita masukin di sini video pemasangannya panjang lagi durasi kita. Baiklah, saya langsung skip ke pemasangan. Nah, untuk di mana saya beli, bagaimanakah kualitasnya, terus kesimpulannya apakah worth it atau tidak untuk kita beli dengan harga segini, kita dapat kualitas kayak gini gitu kan. Nah, itu saya akan bahas setelah pemasangan. Baiklah, saya skip dulu langsung ke pemasangan guys. Ya guys, nah ini udah kupasang nih LCD touchscreen-nya dan kita lihat, oh ya, bisa kita pasang secara presisi guys ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat. Nah, sebelum kita lebih lanjut, di mana Bang John beli dan berapa harganya? Nah, ini adalah bukti transaksi pembelian saya. Saya beli di toko Global SPT Jambi, di Shopee. Paketnya sudah kuterima dan iya, nah ada beberapa LCD touchscreen yang kita beli. Nah, LCD touchscreen Vivo Y91. Nah, ini sebenarnya banyak cocoknya guys ya, banyak cocoknya. Nah, satu ini LCD touchscreen A03S 1 dan ini 2 ya, karena saya mengganti LCD touchscreen untuk HP Vivo Y91C juga. Jadi itu cocok guys ya, baik di Y91 biasa, Y91C, Y93, Y95. Jadi satu model LCD ini cocok di beberapa tipe HP Vivo. Nah, kemudian harganya saat saya membeli itu 178 ya, 178.000 saya beli dua. Ya, 178.000. Coba kita lihat harga sekarang. Oh, naik lagi guys ya. Jadi, wah, beruntung juga saya beli kemarin itu ya, 205.000. Jadi berapa selisihnya, Bang? 205.000. 205 kurang 178. Oh, 27.000. Lumayan guys ya, ya. Nah, ini untuk ya tambah-tambahan ongkir kan lumayan tuh ya. Nah, 27.000 selisihnya. Kemarin saya beli 178 tuh saat saya membeli. Nah, naik lagi 27.000 ya. Nah, jadi saya tetap pakai harga ini karena ketika saya beli ya saya dapat harga segini ya. Nah, jadi kita akan menggunakan harga yang ini 178.000 walaupun sekarang udah naik jadi 205.000 ya. Nah, udah terjual 9,2 ribu, angka yang wih, ini lumayan banyak guys ya untuk penjualannya. Nah, di sini tulisannya ori insel. Ya, mungkin kualitasnya mendekati ori ya, bukan ori pabrik. Ori pabrik itu ya kalau memang ada yang copotan yang dijual gitu. Nah, atau kalau enggak mungkin di service centernya barangkali ada. Oke. Ini udah kita pasang. Bagaimanakah LCD touchscreen dengan harga 178 saat saya membeli, tapi sekarang ini harganya 205.000, tapi kita pakai harga 178. Ya, bagaimanakah kualitas LCD 178 ini? Ya, yang pertama kita lihat dulu secara fisik. Ini saya apa adanya, jujur, tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang ditambahi. Nah, secara fisik kita lihat tebelnya sama dengan yang ori pabrik, sehingga ketika kita pasang kita tidak melihat cahaya yang bocor dari pinggirnya sini ya. Nah, kalau misalkan ya LCD itu ketebelan, biasanya tuh ada cahaya yang bocor dari pinggirnya sini. Kelihatan tuh kalau ketebelan. Atau mungkin LCD-nya itu sama aja tebelnya, tapi ada yang mengganjal. Nah, kalau ada yang mengganjal atau bekas lemnya tidak teman-teman bersihkan, sehingga nantinya pas teman-teman ini mengelem LCD yang baru itu ada renggangan ya, itu kesalahan teman-teman. Tapi kalau memang
lemnya sudah kita bersihkan, bekas lemnya sudah tidak ada, ya frame atau tulang tengahnya normal, tidak bengkok, tiba-tiba dipasang renggang dan cahaya yang bocor dari samping ini ada gitu. Nah itu menandakan bahwasanya LCD touchscreen-nya itu LCD-nya mungkin ketebelan kayak gitu. Nah, kalau misalkan LCD-nya itu memang kalau kita bandingkan atau kalau kita ukur gitu kan itu sama tebelnya, namun pas dipasang ada renggangnya, berarti mungkin ada yang mengganjal di dalam, bisa jadi. Tapi ini kita bisa lihat ya, LCD touchscreen yang kita pasang ini presisi banget guys ya. Bahkan kalau kita nggak ngasih tahu orang nih ini pernah kita ganti dengan yang seperempat, orang nggak akan tahu karena secara tampilan, secara fisik ya bentuknya sama dengan yang ori pabrik guys ya. Nah, dan juga tuh teman-teman bisa lihat ini pemasangannya, ini speaker earpiece-nya juga bisa presisi, bisa rapi seperti ini guys ya. Nah, oke. Secara fisik bagus ya, secara fisik lulus lah ya, lumayan lah ya. Nah, kemudian dari segi LCD. Dari segi LCD ini kalau kita lihat-lihat, nyaris nggak ada bedanya guys ya dengan yang ori pabrik. Yang pertama kalau kita lihat enak aja dipandang, nggak sakit mata, dan juga kalau kita lihat di sini kecerahan, tekstur warna dan gambarnya ini bagus guys ya. Nah, bahkan seperti kataku tadi, kalau kita bandingkan dengan yang ori pabrik ini nyaris nggak ketahuan bahwa ini seperempat karena gambarnya bagus, terang, jernih gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Dan juga nggak ada ini ya, nggak ada tompel-tompel atau bayangan kiri kanan, itu udah kita cek sebelumnya, sebelum kita pasang udah kita cek, nggak ada bayang-bayangan atau bercak-bercak, jadi LCD-nya ini aman. Ya secara gambar LCD itu bagus dengan harga 178 ya, walaupun sudah naik sekarang ini ya. Nah, kemudian dari segi touchscreen ya, dari segi touchscreen cara kita untuk menyentuhnya ini sama banget dengan yang ori pabrik guys ya. Kesensitifannya sama banget dengan yang ori pabrik tuh, tidak ada kekuatan yang kita butuhkan untuk menekan ini, maksudnya kita tidak perlu butuh tenaga yang kuat untuk menekan ini karena memang kayak kita beli yang baru lah kayak gitu. Sensitifnya ini kurang lebih saja sama dengan yang ori pabrik. Coba kita cek bintang pagar 558 pagar ya, kita akan cek fungsi touchscreen-nya ini, kita pilih engineering test. Nah, ini untuk HP Vivo kayak gitu ya kode dialnya. Nah, untuk HP lain beda-beda lagi guys ya. Dan itu pun gak semua HP Vivo mungkin bisa. Coba kita ini handwriting test. Nah, tuh dari segi touchscreen aman dan berfungsi semua. Tuh teman-teman bisa lihat. Tuh, jadi ini tinggal dihijaukan semua. Kalau sudah hijau semua, dia akan kembali otomatis. Itu menandakan kalau touchscreen-nya itu ya berfungsi semua. Ok. Ya sebenarnya teman-teman nggak usah kesini-kesini, nggak usah. Cukup dipenuhkan aja kotak-kotak ini. Nah, kalau belum penuh dia kagak mau kembali guys ya. Nah, kalau kayak gini pasti masih ada yang tertinggal nih. Ya, di manakah yang tertinggal? Ya, kalau misalkan masih ada yang kosong, nah ini. Nah, tuh, oke. Nah, kemudian dari segi penyentuhan atau touchscreen-nya, yang pertama itu berfungsi, yang kedua sensitifnya sama banget dengan yang ori pabrik. Dengan harga segini saya rasa ini worth it ya, worth it untuk kita beli. Kemudian dari segi sensor atau proximity sensor ya. Nah, tuh, karena kebanyakan saya pun pernah mengalaminya yang dimana baru ganti LCD touchscreen sensornya ketutup ya. Nah, kalau ketutup itu tanpa kita dekatkan tangan kita, dia warna hijau aja kayak gini terus gitu. Nah, kalau ini normal tuh, ketika kita dekatkan tangan kita barulah dia warna hijau seperti itu. Nah, itu menandakan sensornya normal guys ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan LCD-nya itu dipasang kurang presisi, bisa untuk menutup sensor, yang dimana kalau sensor tertutup, kalau kita dengarkan VN atau voice note via WhatsApp, biasanya layar itu otomatis mati, layar LCD ya. Dan juga kalau kita nelpon
layar otomatis mati ketika kita nelpon. Nah, bahkan ada beberapa HP yang ketika kita nelpon, sensor tertutup tuh ya, layar LCD mati. Tekan tombol power, nggak mau hidup-hidup tuh layarnya, sampai dengan lawan bicara kita yang mematikannya. Yang ribet adalah kalau kita yang nelpon, dan lawan bicara kita nggak mematikan karena nggak enak. Ketika selesai nelpon, disimpan aja tuh HP-nya. Nah, jadi menunggu pulsa kita habis. Kalau pulsa kita masih banyak, otomatis waktu yang dibutuhkan itu lama untuk menunggu matinya telepon, dan juga pulsa kita ya terbuang banyak gitu kan. Nah, itulah sensor guys ya, efek samping dari sensor itu kalau tertutup. Nah, sebenarnya sensor itu sendiri memiliki manfaat yang lumayan bagus gitu. Nah, manfaatnya kalau kita nelpon, kita dekatkan telinga kita ke sini ya kan. Kalau kita nelpon itu kita dekatkan telinga kita ke sini, speaker earpiece telepon biasa ya. Nah, kenapa ketika didekatkan dia mati layarnya? Supaya nggak mengganggu yang lain, fungsi yang lain. Jadi kita nelpon itu lancar tanpa tersentuh-sentuh yang lain. Itulah fungsi daripada sensor. Namun kalau tertutup itu yang menjadi yang ribet gitu. Nah, dan juga kalau kita nelpon call center, tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana kita mau tekan 1 kalau layar LCD pun mati gitu kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan nih teman-teman baru ganti LCD kemudian sensor ketutup gitu kan, jangan khawatir, saya punya solusinya. Nanti silahkan cek aja deskripsi, nanti ku taruh link bagaimana solusinya gitu kan. Kalau misalkan kita baru ganti LCD touchscreen sensornya ketutup, silahkan cek deskripsi, nanti ku taruh linknya di deskripsi. Seperti itu. Oke, nah di sini sudah bagus ya, sudah mantep tuh ya. Nah, oke. Dari segi LCD bagus, dari segi touchscreen bagus, dan sensornya pun nggak ketutupan, dan ini pun bisa main ya kontrasnya atau kecerahannya. Tuh, bisa kita main-mainkan kecerahannya tuh. Dan juga dari segi sensor kan nggak ketutup, aman semua ya. Dan dari segi fisik ya, pemasangan bisa presisi. Jadi kesimpulannya, dengan harga 178.000 sejak saya membeli itu, saat saya membeli maksudnya, ini dengan kualitas yang ditawarkan seperti ini, itu sungguh sangat worth it untuk kita beli guys ya. Jangankan 178.000, kalaupun harganya kayak sekarang ini 205.000, nah itu masih sungguh sangat sesuai dengan kualitas yang diberikan guys ya. Seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini selesai sudah ya review kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan komen aja. Kalau ada pendapat lain komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @John Itung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.